أما بعد نسعد بكم اليوم نلتقي بكم في هذا المسجد المبارك أهله. أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وبإمامه ومؤذنه وكل القائمين عليه, وأسأل الله تعالى أن ينفع بنا وبكم. اللهم آمين. Ngerti bahasa Arab? Lanjut bahasa Arab? Campur. Ya. Baik. Nama saya Uday Al-Akhras. Saya orang Palestina, asli dari Palestina, lahir di Palestina. Dan alhamdulillah saya tinggal di Indonesia sudah 5 tahun. Alhamdulillah. Dan pernah sekali pulang ke Palestina, yaitu tahun lalu bulan Maret. Alhamdulillah saya bisa bertemu keluarga di sana dan bisa bertemu dengan saudara-saudara dan keluarga sebelum Gaza hancur saat ini, ya. InsyaAllah ta'ala hari ini saya akan bercerita sedikit tentang kondisi Al-Masjid Al-Aqsa saat ini dan Gaza, karena saya orang Gaza dan saya tahu sedikit ya apa yang terjadi di sana. Keluarga saya, orang tua saya semuanya masih ada di sana. Hampir setiap hari saya komunikasi sama keluarga saya, setiap hari membaca berita dan mantau beritanya hampir 24 jam. Sampai saya tidur itu TV pasang Al Jazeera live ya, 24 jam dari Gaza. Itu tidur bangun masih ada Al Jazeera yang live 24 jam dari Gaza. Karena saya orang Gaza ya, keluarga saya di sana, sahabat saya di sana, rumah saya, semuanya kenangan saya di sana. Jadi saya stres kalau di sini tidak bisa tidur tenang, tidak bisa aktivitas normal, memikirkan keluarga dan saudara yang ada di sana. Begitupun minimum kita sebagai saudara Islam ya, harus memikirkan saudara kita dan harus peduli ya, harus peduli untuk saudara kita di Palestina. Karena Palestina bukan memiliki orang Palestina saja. Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak, kiblat umat Islam yang pertama, bukan memiliki orang Palestina saja, bukan memiliki orang Arab saja juga, tetapi memiliki seluruh umat Islam, maupun di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, dimanapun di dunia, kita punya hak ya di Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Tahu surat apa ini? Surat Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala sebut ya Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak di Al-Qur'an Al-Karim di ayat pertama di surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita tercinta, dari Mekah ke Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Di mana? Masjid Al-Aqsa di mana? Di Palestina. Ya. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu bahwa Al-Masjid Al-Aqsa jaraknya sama Gaza itu sekitar 100 km. Jadi jauh. Gaza sama Al-Masjid Al-Aqsa tidak dekat. Tapi di satu tanah, yaitu tanah Palestina yang Allah berkati. Allah Subhanahu wa taala juga
berfirman, Al-Masjid Al-Aqsa alladzi barakna haulah, Masjid Aqsa yang kita berkahi sekelilingnya. Jadi berkah itu bukan di Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak sendiri, tapi di tanah yang kelilingnya, yaitu namanya, banyak ulama yang menafsirkan bahwa tanah negeri Syam. Ada 4 negara, Palestina, Jordan atau Jordania, dan Syria dan Lebanon. 4 negara itu negeri Syam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak kiblat umat Islam yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ke Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak selama sekitar 16 bulan. Dari pertama salat sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat, ya, ibadah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Selama 16 bulan Rasulullah menghadapi ke Al-Masjid Al-Aqsa, lalu berubah ke Al-Ka'bah, yaitu Al-Baitul Haram di Mekah. Mudah-mudahan semuanya yang ada di sini insyaallah bisa menuju nanti untuk umrah dan haji ke Ka'bah, ke Baitullah, dan kita bisa bertemu dan salat di Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak bagian dari akidah kita, dari iman kita, ya, dari tauhid kita. Karena Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak bukan masjid yang biasa, ya. Masjid yang suci di Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tushaddu rihal illa li 3 masajid, Al-Masjid Al-Haram wa Masjidi hadha wal Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak menjadi tempat mahsyar dan mancar di akhir zaman. Semua manusia, ya, berkumpul di mana? Di tanah Palestina, di Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak saat hari kiamat. Bukan di Makkah, bukan di Madinah, tetapi di Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Banyak fadilah Al-Masjid Al-Aqsa yang di dalam agama kita, yang kita harusnya sebagai umat Islam lebih tahu dan lebih mencari informasi tentang masjid kita yang kita memiliki, walaupun jaraknya jauh, tetapi kita bagaimana ada rasa peduli dan mencintai dan suka untuk pergi ke umrah, ya. Masya Allah, pasti semuanya kepengen umrah, ya, kepengen haji, kepengen menuju ke Baitullah. Kita selalu berdoa ingin Allah Subhanahu wa taala panggil kita untuk umrah. Begitu juga kita harus punya rasa yang sama terhadap Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak, karena Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak dan Mekah itu adalah saudara. Dan saat ini sudah tahu, ya, bahwa Al-Masjid Al-Aqsa dijajah oleh kaum Zionis, ya, kaum Israel yang sudah menjajah Palestina sekitar 75 tahun. Ada yang bisa tahu tahun berapa sudah dijajah Palestina? 1940 berapa? Hah? 7 8. Ya, benar, 48. Setelah Indonesia sudah merdeka beberapa tahun, ya. Jadi sudah 75 tahun lebih sudah dijajah, sudah dikuasai oleh kaum Zionis, ya. Bukan saat itu, bukan orang Palestina tidak membela atau tidak menjaga Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak, menjaga dan membela, tetapi kaum Zionis sangat jahat, dibantu oleh negara-negara yang besar kayak Amerika dan British, dikasih senjata, dikasih uang, sampai mereka bisa membunuh banyak ribuan, bahkan ratusan ribu dari rakyat Palestina saat itu. Setelah itu sudah bisa menguasai Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak dan mengusir orang Palestina. Ada yang dibunuh, ada yang diusir. Sampai saat ini ada sekitar 6 juta dari rakyat orang Palestina yang tinggal di luar Palestina, yaitu di Jordan dan Syria dan Lebanon dan negara-negara lain. Dan sampai saat ini namanya pengungsi. Orang mengungsi sampai saat ini tidak punya paspor, tidak punya KTP.
dan dia tidak bisa kembali ke Palestina karena masih sampai saat ini dijajah. Tapi alhamdulillah di Gaza, mungkin banyak orang yang dengar di waktu yang terakhir ini perang Gaza terus ya. Kenapa bisa Gaza ya? Gaza alhamdulillah bisa melawan Israel, bisa melawan Zionis. Kenapa? Ya, itu ceritanya sebelum 15 tahun yang lalu, 2006, Israel sebelumnya ya, sebelum 2006, Israel menguasai area Gaza. Tapi alhamdulillah karena para mujahidin dari 30 tahun lebih, 35 tahun yang lalu melawan Israel dan melawan tentara Israel yang ada di bagian area Gaza. Akhirnya alhamdulillah Israel memutuskan mundur dari area Gaza dan dikasih Gaza ini kepada orang Palestina. Tapi diblokir dari semua jalur, dikuasai semua jalur ini, semua jalan dikuasai oleh Israel. Jadi makanan, minuman, minyak, barang-barang ekspor import semua yang kontrol itu Israel, bukan orang Palestina gitu. Tapi alhamdulillah orang Palestina yang ada di Gaza sekarang jumlahnya sekitar 2,3 juta orang. Mereka bisa melawan Israel ya. Ada para mujahidin yang namanya Hamas ya. Dengar ya, para mujahidin Hamas ya. Hamas ini salah satu tentara dari para mujahidin yang ada di Gaza, yang mereka memiliki senjata memang tidak bisa dibandingkan sama senjata yang punya Israel ya, tapi alhamdulillah bisa melawan dan bisa membunuh banyak ya dari tentara Israel. Kenapa? Karena mereka bertauhid dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka punya senjata, kita punya senjata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan senjata kita adalah doa. Makanya para mujahidin di Gaza melawan Israel sampai saat ini masih bertahankan tanah Gaza ya. Dan dari 15 tahun sampai sekarang senjata yang dibuat di Gaza itu sendiri. Alhamdulillah. Tidak ada import senjata karena dikuasai semua jalur oleh Israel. Pelan-pelan dari 15 tahun ya, bertahun-tahun alhamdulillah sudah bisa kuat dan bisa melawan penjajahan dan sudah merdeka Gaza sendiri. Dan Gaza teman-teman harus tahu bahwa Gaza itu sekitar 1% dari Palestina. Jadi area yang lain kayak kota Yerusalem, Al-Masjid Al-Aqsa dan tepi barat itu sampai saat ini masih dikuasai oleh Israel. Orang Palestina masih bertahan, setengah rakyat Palestina masih bertahan di tanah Palestina, insya Allah untuk memerdekakan Palestina dan mengkorbankan jiwanya, mengkorbankan hartanya, mengkorbankan rumahnya, anaknya, semuanya di sana sekarang hancur di Gaza. Banyak ya foto-foto dan di media sekarang lagi viral Gaza. Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa Israel menghancurkan Gaza? Karena mau mengusir semua rakyat Palestina yang ada di Gaza. Tujuan yang pertama ya, mau mengusir dan menghabiskan rakyat Gaza yang ada di Gaza supaya tidak mengganggu Israel lagi. Itu tujuannya. Jadi genosida yang dilakukan oleh Israel saat ini, kejahatan yang luar biasa, itu perang atas Islam dan perang atas kaum muslimin, perang atas Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Dan perangnya ini dinamakan oleh para mujahidin namanya Tufanul Aqsa, Badai Al-Aqsa. Ya, jadi perang ini mulai karena tujuannya untuk memerdekakan Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Apa tujuan kita? Apa kewajiban kita sebagai umat Islam yang di luar Palestina? Kewajiban kita yang pertama, kita mendoakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang lagi melawan penjajahan, yang lagi dibunuh, yang lagi diusir dari Palestina, yang lagi rumahnya dihancurkan, hartanya diambil. Kita harus doa untuk mereka. Yang kedua, kita harus membela mereka
di semua acara kita, semua aktivitas kita, di salat kita, bertemu kita sama teman-teman kita, kita cerita tentang Palestina, ajarin anak-anak kita tentang Al-Masjidil Aqsa, bagaimana dia bisa mencintai Al-Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Yang ketiga, kita berjuang dengan harta kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kalian atau berjuanglah kalian dengan harta dan jiwa. Kalau yang berjuang dengan jiwa siapa saat ini? Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka berjuang dengan jiwanya, dengan hartanya. Kita di Indonesia, di umat Islam yang di luar Palestina, bisa berjuang dengan apa ya? Dengan harta kita, yaitu sedekah, dan pahala sedekah yang kita sedekah untuk Palestina insya Allah termasuk dinilai jihad fisabilillah, nilai berjuang fisabilillah, ya. Saudara-saudara kita di Palestina saat ini kondisinya sangat susah, sangat menderita, teman-teman. Sekarang ada kelaparan besar di Gaza. Sudah puluhan orang yang mati karena kekurangan makan dan kekurangan minum. Ada sekitar 70% dari bangunan yang ada di Gaza sudah dihancurkan oleh Israel. Sampai saat ini juga perangnya sudah berjalan sekitar 150 hari lebih, 155 hari lebih. Sudah ada sekitar 30.000 korban, 31 ribu jiwa yang sudah menjadi syahid fisabilillah. Ada sekitar 100.000 orang yang terluka bekas bom-bom Israel, ya, yang ada di Gaza. Kebanyakan dari rumah-rumah yang ada di Gaza sekarang sudah dihancurkan oleh Zionis, dari pesawat, ya, dari tank. Dan ada sekitar 2 juta orang mengungsi ke wilayah Rafah. Rafah itu bagian Gaza Selatan, ya, jalur Gaza Selatan. Dan mereka semua bagaimana hidup? Ya, mereka pakai tenda-tenda, hidup di tenda, makan cuma sekali sehari, dan itu makanan yang sangat minim, yang tidak sehat, minumannya juga kotor. Makanya kita ini di Indonesia, alhamdulillah, bisa makan, bisa minum, ya, menikmati buka puasa bareng keluarga kita. Sekarang saudara kita di sana sudah hilang nikmat-nikmat yang kita rasa ini. Sudah tidak punya nikmat-nikmat seperti ini. Mereka di dalam kondisi kelaparan, ketakutan, kehausan, ya, tidak aman, dibunuh oleh Israel, menghilangkan keluarganya, rumahnya, hartanya, benar-benar habis, tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa saat ini. Hanya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita sebagai orang Indonesia yang tinggal di negara yang Masya Allah luar biasa. Saya selalu cerita kalau rasa saya tentang Indonesia ini, Indonesia adalah surga. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi. Semuanya ada. Mau nasi putih ada, nasi goreng ada, nasi padang ada, semua berbagai macam, ya, nasi. Makanan, air putih ada, listrik 24 jam. Di sini berapa jam setiap hari listrik? Hah? 24 jam kan? Di sana di Gaza saat ini sudah, teman-teman, 6 bulan belum ada listrik. Demi Allah, ya, 6 bulan tidak ada listrik sama sekali. Sampai adik saya cerita sama saya kemarin 1 bulan yang lalu. Dia bilang sama saya, "Oday, kita ini sudah rindu bagaimana rasanya ada listrik gitu. Kalau bisa cuma 1 jam aja, ya, ada listrik, biar kita merasa ada lampu, ada ini. Tapi kita sudah lupa rasanya ada listrik gimana gitu." Masya Allah. Kita ini di Indonesia harus bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap menit, setiap waktu atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita.
negara nyaman, damai, tidak ada perang di sini, alhamdulillah, tidak ada penjajahan, kita bebas. Saya hari ini dari kemarin naik kereta dari Jawa Timur ke Surabaya, dari Surabaya hari ini ke Jakarta naik pesawat, dari Jakarta ke Belitung naik pesawat juga. Alhamdulillah sangat bebas. Tidak ada yang berhentikan saya, yang bertanya kepada saya mau kemana, tujuan kamu apa. Tidak ada seperti itu. Bebas. Saya pesan tiket ya, langsung naik pesawat ke sini aman, alhamdulillah, tidak ada yang bertanya. Tapi coba kalau di Palestina itu tidak bisa sebebas ini. Kalau kita menuju dari area ke area, dari kota ke kota, itu ada tentara Israel yang mereka berhentikan orang Palestina dan tidak bebas, tidak boleh bergerak kemana-mana, harus diam di satu tempat. Bahkan ada yang dibunuh kalau melawan gitu. Makanya setiap hari ada korban ya di tepi barat dan di kota Yerusalem dan di Gaza. Ini cerita sedikit tentang kondisi Gaza saat ini. Semoga ada hikmah dari cerita saya. Saya sebagai orang Palestina sangat sedih melihat saudara-saudara kita di Palestina yang mana mereka ini berjuang untuk dapat satu makanan sehari, dan berjuang sampai ada yang ditembak oleh Israel karena mau ngambil terigu ya, tepung. Sebelum 2 minggu yang lalu mungkin sudah lihat ya di TV, ada rakyat Gaza yang mau ngambil bantuan ya dari truk, malah dibunuh oleh Israel. Ada sekitar 150 syahid berjuang untuk dapat makanan, untuk bisa dapat makan untuk keluarganya. Itu salah satu kejahatan yang Israel lakukan setiap hari. Allah Subhanahu wa taala memilih saudara kita di Palestina karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa mereka kuat menghadapi Israel, kuat menghadapi penjajahan. Belum tentu ya memilih rakyat yang lain bisa bertahan seperti orang Palestina. Ya. Alhamdulillah rakyat Palestina ini menerima qadarullah Subhanahu wa taala dengan baik, dan semuanya hampir 99% ya dari rakyat Palestina ketika ada bom yang jatuh atas rumahnya atau anaknya syahid atau ibunya syahid, apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menerima qadarullah dengan hati yang tenang karena sudah tahu dan sudah yakin kepada Allah Azza wa Jalla, pasti Allah ada hikmah mengambil itu, atau Allah nanti ganti yang lebih baik, maupun di dunia atau di akhirat insyaallah taala. Kalau di dunia rezeki Allah Subhanahu wa taala banyak, kalau di akhirat insyaallah kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan qadarullah di bulan Oktober yang lalu, masih pertama waktu di perang Badai Al-Aqsa, keluarga besar saya ada sekitar 45 syahid ya. Jadi area saya itu biasa keluarga semua, saudara-saudara yang rumah sebelah gitu. Dan Israel menurunkan bom yang menghancurkan 7 rumah. Yang mana 7 rumah ini isi penuh dengan orang pengungsi dan kerabat saya, saudara, sepupu dan tante, paman, ya, ponakan, semuanya ada di rumah situ. Dan 45 orang sudah menjadi syahid dari keluarga besar saya, Al-Akhras namanya. Mohon doanya untuk saudara kita di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang sudah menjadi syahid dan kasih kesembuhan dan syifa kepada orang-orang yang terluka saat ini, dan Allah Subhanahu wa taala kasih kesabaran kepada orang-orang yang anaknya syahid, yang ibunya syahid, yang menghilang banyak orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala ganti rumah-rumah yang dihancur di dunia ini, mengganti mereka rumah-rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan maaf kalau saya tidak bisa cerita banyak tentang Palestina ya, karena kalau mau cerita semuanya itu tidak cukup 1 jam atau 2 jam atau 3 jam.
sangat tidak cukup. Butuh banyak waktu untuk saya jelasin dan cerita tentang kondisi Palestina saat ini. Tapi saya berharap semua yang hadir di sini habis acara ini pulang dari sini lebih perhatikan, lebih peduli ya untuk tahu informasi dari Gaza. Silahkan cari di Google dan banyak media yang share tentang Palestina. Ini sebagai tanggung jawab kita dan sebagai dari rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla dan rasa peduli untuk saudara kita di Palestina. Perangnya sampai saat ini masih berjalan, belum berhenti, belum ada gencatan senjata, dan Israel masih tetap membunuh saudara kita di Palestina supaya mereka pasrah. Tapi orang Palestina tidak menyerah dan tidak pasrah. Mati atau menang. Mati, kalau mati yaitu syahid fisabilillah. Kalau tidak mati yaitu menang atas Israel insyaallah ta'ala. Dan Israel tidak akan capai tujuannya untuk menguasai Al-Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi saudara kita yang ada di Palestina dan melindungi saudara kita yang ada di Indonesia. Saya juga mau ucapkan berterima kasih kepada saudara kita di Indonesia yang selalu peduli dan selalu bersaudara dengan saudara kita di Palestina. Masya Allah, Indonesia itu selalu membantu, selalu dukung, selalu support saudara kita di Palestina. Saya sebagai rakyat Palestina mau ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Semoga kita semua segera kumpul di Al-Masjidil Aqsa Mubarak. Amin ya rabbal alamin.